Bab 190, Pola Pikir Soliter. Diunggah oleh Baca Suara. Suara seram Uto membuatku merinding, dan meskipun dia tertahan dan dikurung di dalam lemari besi anti-sihir, aku tidak bisa tidak khawatir. Bagi semua orang di ruangan ini, akulah yang telah mengalahkan Uto, tetapi kenyataannya adalah bahwa aku dan Sylvie bersama-sama hampir tidak bisa menggaruknya sedikit. Kamu terlihat sedikit tidak nyaman, Uto, guruku, menutupi tanda-tanda kelemahan. Senyum pengikut menghilang, digantikan oleh geraman. Apa yang kamu lakukan dengan tandukku, anak anjing yang lebih kecil? Mengambil tanduk hitam dari cincin dimensi saya mulai dengan santai melemparkannya ke udara di depannya. Oh, maksudmu ini? Sedikit kurang ajar. Berhenti, aku memotongnya. Aku di sini bukan untuk bertukar penghinaan denganmu. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Wajah abu-abu Uto menggelap, matanya liar. Aku bersumpah pada Fritra bahwa jika aku keluar, kamu akan berharap kamu mati hari itu. Aku menggelengkan kepalaku perlahan. Aku yakin bahwa lebih daripada keluar atau membuatku sakit, ada sesuatu yang lebih kamu inginkan. Bersandar lebih dekat ke Uto dengan seringai sombong terpampang di wajahku, aku melanjutkan, aku tahu bahwa fakta bahwa kamu tidak tahu bagaimana kamu kehilangan aku perlahan-lahan memakanmu sekarang. Saya tidak berpikir wajah pengikut bisa mendapatkan lebih marah tetapi Uto menggertakkan giginya, menyentak mati-matian untuk membebaskan dirinya. Tutup, kataku, mataku masih terkunci padanya sampai pintu bertuliskan rune yang tebal menutup dengan kuat. Apa itu? Aku mengacungkan jari ke bibirku untuk membungkam komandan yang bingung. Baru setelah kami berempat kembali ke pintu masuk tingkat bawah tanah ini, aku berbicara dengan lembut. Biarkan dia untuk sekarang. Ento dan aku sudah menyiksanya secara fisik dan mental, tetapi aku belum pernah melihat punggawa ini berhasil, gumam Gentry sementara rekannya yang kekar mengangguk di sampingnya. Aku ragu halusinasi atau sakit fisik akan berhasil pada sadomasochis yang sombong itu, jawabku. Virion memiringkan kepalanya. Sadomaso, apa? Tidak apa, aku tersenyum tipis sebelum beralih ke Gentry. Jangan buka brankasnya. Penatua yang bungkuk itu mengerutkan alisnya. Jangan tersinggung, Jenderal, tapi dari pengalaman saya, yang terbaik adalah melemahkan sementara kekuatan mentalnya dalam kekacauan seperti sekarang. Selain itu, bagaimana jika dia mengetahui bagaimana dia kehilanganmu selama waktu itu? Petik 2. Dia tidak akan, aku meyakinkan. Dan itu akan membuatnya perlahan menjadi gila. Biarkan dia rebus sampai saya memutuskan untuk kembali. Petik 2. Aku tidak suka penampilanmu, gumam Virion. Apa yang kamu rencanakan? Aku yang akan menginterogasinya ketika saatnya tiba, jawabku. Apakah kamu siap? Emily bertanya dari belakang semakin banyak panelnya. Dia tampak seperti berada di dalam kokpit pesawat terbang kehidupan saya sebelumnya. Hampir, jawabku ketika aku selesai mengikat band terakhir di lenganku. Aku meringis ketika aku mengencangkan tali di lenganku terlalu erat. Sialan. Kami akan beralih ke skenario 3 lawan 1 mulai hari ini jadi tolong fokuslah, Jenderal Arthur, Alanis memberitahu, memperhatikan ekspresi kosong yang saya miliki di wajah saya ketika saya mengingat kembali kunjungan sebelumnya di penjara bawah tanah hari ini. Aku berdiri dan mengayunkan tanganku, siap untuk lepas. Mengerti, elemen apa yang akan saya batasi untuk bagian pertama? Petik 2. Mata asisten pelatihan saya bersinar dalam susunan warna yang biasa ketika dia memindai saya sebelum melihat ke bawah pada catatannya. Air, dan bentuknya yang menyimpang tentu saja. Saya berjalan ke ujung lain ruang pelatihan, berhenti sekitar selusin meter dari Camus, Hester, dan Katin. Bertemu dengan Uto membuatku gelisah. Aku yakin di ruang bawah tanah bahwa Uto tidak akan tahu bagaimana aku mengalahkannya karena aku bukan orang yang mengalahkannya. Tombak macam apa aku jika aku tidak bisa mengalahkan sabit, apalagi punggawa. Begitu Alanis memberi sinyal untuk memulai, aku melesat ke Hester, hanya menyisakan satu jejak di tanah. Dalam satu gerakan cair, aku mengembunkan lapisan angin di sekitar tanganku, membentuknya, menajamkannya menjadi pisau transparan sebelum aku mengayunkan secara horizontal ke tubuh penyihir api. Mata Hester membelalak sedikit karena terkejut, tetapi tidak seperti penyihir lainnya, dia cukup kompeten untuk merespon bahkan terhadap serangan kilatku. Mengetahui bahwa api lemah terhadap bentuk angin yang terkompresi, dia memilih untuk memblokir seranganku dengan meraih lenganku sambil memperkuat tubuhnya dengan mana. Anda mungkin memiliki keuntungan dalam pengetahuan daripada sihir api tetapi jika Anda pikir Anda dapat mencoba dan mengalahkan saya dalam pertempuran tangan kosong. Aku membiarkan dia menggenggam lenganku, tetapi meraih lengan yang dia gunakan untuk memegangku. Hester berada dalam posisi yang membantunya menahan dorongan sehingga ketika aku menariknya kembali, dia terhuyung ke depan. Memanfaatkan momentum itu, saya memutar dan memosisikan pinggul saya di bawah pusat gravitasinya untuk membaliknya ke tanah. Hester menghela napas tajam saat punggungnya menyentuh tanah. Saat aku bersiap untuk serangan lain untuk mengaktifkan artefak garis hidupnya, semburan air benar-benar membuatku basah kuyup. Bahkan sebelum saya sempat beralih ke penyerang saya, air yang menutupi tubuh saya membeku, membatasi segala jenis gerakan. Aku menambahi tubuhku dalam lapisan api, mencairkan diriku dengan bebas, tetapi Hester telah menggunakan momen ketidakmampuanku untuk menjauhkan diri.
Mengabaikan Hester untuk sesaat ketika dia pulih, aku berlari ke arah sang putri sambil menjebak kakinya dengan tanah di bawahnya. Diambil lengah, Katin segera membalut tubuhnya dengan es seperti sebelumnya, tidak diragukan lagi teknik yang telah ia pelajari dari Farai. Dengan tubuhnya yang kuat, dia berusaha melepaskan diri dari belenggu tanah. Saya tidak memberinya kesempatan. Ketika saya mendekatinya, saya terus memanipulasi tanah di sekitarnya untuk memperkuat dan meningkatkannya. Itu adalah ide yang saya dapatkan dari menonton Alfred. Peti mati magma yang telah dia tangkap dan eksekusi Sebastian. Tentu saja, aku tidak punya niat untuk melakukan hal yang sama, tetapi seperti berapa banyak penyihir bumi yang mengenakan baju besi, seseorang dapat dengan mudah membungkus orang lain dengan baju besi yang sama. Tanpa memberi mereka kebebasan mobilitas. Katin berusaha membebaskan diri ketika aku melanjutkan mantraku. Setiap kali dia memecahkan sepotong batu, sebuah lempengan besar akan mengambil tempatnya, perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya yang kecil. Sang putri ditutupi lehernya sementara lapisan es perlahan-lahan berusaha melemahkan integritas pengekangan tanah. Iklan. Tapi sudah terlambat. Aku mengisi mana ke dalam kepalaku, membentuk tantangan dari petir yang bergerak. Rasa bersalah muncul ketika aku mengangkat tinjuku untuk memukul pukulan terakhir. Dia memiliki artefak garis hidup, Arthur. Selain itu, Anda tidak bisa bersikap mudah pada siapapun jika Anda ingin berharap untuk memenangkan perang ini. Katin menganggapku serius, tidak ada rasa takut. Tepat ketika tinju saya akan melakukan kontak dengannya, namun, embusan angin mendorong saya kembali, di tengah formasi angin yang berputar di atas tanah. Meletus. Camus menyalak, memanfaatkan ketidakseimbangan singkatku dengan melepaskan topan kuat yang telah dia persiapkan. Penglihatanku terhalang oleh angin di sekelilingku, dan untuk sesaat, semuanya masih hening. Segala jenis suara tersapu oleh deru angin puting beliung yang konstan. Saya segera mendapati diri saya terengah-engah karena udara dalam corong tekanan udara rendah ini. Mengganggu, aku bergumam di antara nafas tegang. Dinding puting beliung itu tertutup, mengancam untuk berputar dan melemparkanku ke tempat yang diinginkannya, tetapi syukurlah, sisa oksigen yang tersisa di dalam diriku memungkinkan otakku untuk membalas. Reaksi awal saya adalah membenamkan diri di bawah tanah, itu akan menjadi pilihan paling cerdas. Namun, mungkin karena pasokan oksigen yang semakin menipis, saya mendapati diri saya membayangkan Uto di depan saya. Seringai buasnya yang seolah mengatakan, yang bisa kamu lakukan hanyalah berlari atau bersembunyi di hadapan sesuatu yang lebih besar darimu, memicu kemarahan yang tidak kurasakan dalam waktu lama. Persetan dengan strategi. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi ini, bagaimana aku akan melawan sabit? Setelah menyangkutkan kakiku ke tanah menggunakan sihir tanah, aku mulai membayangkan arus lawan untuk meniadakan mantra angin kuat yang perlahan mendekat. Saat mantraku berbenturan dengan mantra Camus, air mata mulai terbentuk. Sepertinya aku hampir menetralkannya ketika rasa sakit menjalar di punggungku, mendorongku ke depan. Dengan kaki menempel ke tanah, aku membungkuk dengan canggung, mendorong dengan telapak tangan untuk menempatkan diriku kembali tegak. Aku mengumpat dalam pikiranku, takut membuang udara yang tidak perlu, ketika aku menatap benda yang telah menghantamku dari belakang. Itu adalah es batu besar. Lebih buruk lagi, itu bukan satu-satunya. Berputar-putar di sekitarku, mengendarai tornado, ada beberapa lusin bongkahan es lagi, masing-masing setidaknya 2 kali ukuran kepalaku. Tetap saja, aku melanjutkan upayaku dalam meniadakan mantra tornado Camus. Tentu, itu bisa menjadi kekeras kepalaan saya. Aku bersikeras, ingin sekali menang melawan musuh ini yang menjulang di atasku. Ketika tornado mendekat pada saya, tubuh saya semakin menjadi karung tinju untuk batu-batu es. Saya harus menyerahkannya kepada Katin untuk kreativitas dalam bongkahan esnya, beberapa dari mereka hanya gada yang berat, tetapi beberapa memiliki tepi tajam yang memotong pakaian saya dan mengambil darah. Meskipun pukulan berulang, tubuh saya mati rasa. Saya pusing dan perasaan lelah yang kuat menyapu saya. Satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah gagasan bahwa mengatasi mantra ini entah bagaimana menang melawan Uto. Pikiranku terus memikirkan pikiran-pikiran irasional ini sampai aku menyadari bahwa batu-batu es telah menghilang dan sebagai gantinya mereka adalah api yang tumbuh yang menyatu dengan tornado, menyatu menjadi topan yang menyala. Saat itulah visi saya mulai terlihat dan imajinasi saya tentang Uto menjadi halusinasi penuh. Itu hanya berlangsung sekitar beberapa detik sampai saya pingsan, pikiran terakhir saya menyalahkan kekurangan oksigen untuk tindakan tidak masuk akal saya. Rasanya seperti baru berkedip, namun ketika saya membuka mata lagi, saya menatap Katin dengan langit-langit ruang pelatihan yang terlihat di belakangnya. Saya sedang berbaring. Sensasi dingin terpancar dari dahiku. Aku sadar itu sapu tangan sedingin es ketika aku meraba-raba. Tubuhmu masih agak panas. Lanjutkan, desak Katin, meletakkan kembali kain itu padaku dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya yang kasar. Terima kasih, gumamku. Dan maaf untuk kembali ke sana. Dia menggelengkan kepalanya. Kami berlatih. Meskipun para penatua mungkin berbeda pendapat. Petik 2. Sialan kita punya pendapat yang berbeda. Suara akrab Bun meledak. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang berjanggut muncul di pandangan saya. Kamu bertarung seperti anak kecil yang membuat ulah. Saya tahu Anda tahu bahwa ada sekitar 12 cara berbeda bagi Anda untuk keluar dari situasi itu tanpa Anda berusaha menghadapinya secara langsung.
Petik 2. Ya, aku tahu, kataku dengan gigi terkatup. Tapi aku ingin melihat apakah aku bisa mengalahkan mantra kombinasi mereka. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan itu, bagaimana aku bisa mengalahkan semua pengikut dan sabit yang tersisa? Petik 2. Bun membuka mulutnya seolah-olah hendak mengatakan sesuatu, tetapi tetap diam. Camus yang berbicara. Kamu merasakan tekanan, bukan? Katanya dengan lembut. Saya tidak menjawab. Saya tidak bisa. Bagi mereka, saya mungkin hanya anak ajaib, tetapi saya memiliki kenangan dan kecerdasan ketika saya menjadi raja. Bagi saya untuk mengakui ucapan Camus berarti bahwa meskipun saya beruntung, saya lemah. Perang tidak hanya bertempur, lanjut Camus, menghela nafas. Meskipun memegang gelar dan tanggung jawab tombak mungkin membuatnya tampak sebaliknya. Hester berbicara, suaranya menghajar datang dari agak jauh. Kau tidak cukup penting untuk seluruh benua ini untuk hanya mengandalkanmu. Kamu benar, aku terkekeh. Katin meletakkan jari di atas kain yang telah dia tempatkan di dahiku, mendinginkannya dengan sihir. Sama seperti orang-orang di Caten mengandalkan tombak, kamu juga perlu percaya pada prajuritmu bahwa mereka akan menebus apa yang tidak bisa kamu lakukan. Aku menurunkan kain itu, membiarkan dinginnya meresap ke mataku. Dan selama 1 menit aku berkata dan tidak melakukan apa-apa, mengumpulkan diri. Aku merasa seperti sedang dalam terapi, aku tertawa, sambil bangkit berdiri. Di sekelilingku bukan hanya Katin dan para penatua, tetapi juga Emily dan Alanis. Mereka berdua tetap diam, tetapi memiliki jejak kekhawatiran di wajah mereka. Terima kasih semuanya, untuk membantu saya dengan pelatihan saya, dan untuk menjaga saya tetap terkendali. Wajah tegas Hester melembut saat dia mengangguk. Aku pikir kita bisa melewatkan debrief hari ini karena aku yakin jenderal muda itu tahu persis apa yang dia lakukan salah. Istirahatlah. Aku akan gatal untuk menjadi gila besok. Bun setuju saat dia meninju telapak tangannya yang terbuka. Aku akan memastikan untuk mendapatkan artefak garis kehidupan kembali ke keadaan normal besok. Bahkan jika aku harus begadang semalaman. Emily meyakinkan. Aku mengangguk. Aku akan melihat semua orang besok. Tersesat dalam pikiran saya sendiri, saya bahkan tidak menyadari bahwa saya telah berjalan sampai menyadari bahwa saya ada di depan pintu rumah saya. Terlalu lelah untuk mandi, aku tenggelam ke tempat tidur, mataku mencari Sylvie sampai aku ingat dia sedang mengisolasi dirinya di kamar lain. Semuanya baik-baik saja, Sylv. Aku mengulurkan tangan. Ikatan saya tidak merespons, tetapi jejak samar dari ketenangan pikirannya sudah cukup untuk jawaban. Berbaring telentang, aku mengulurkan tanganku ke langit-langit. Tangan ini, badan ini yang telah saya kembangkan selama hampir 20 tahun ketika saya hidup sebagai Arthur, merasa sangat kecil ketika saya mengingat kembali waktu saya sebagai Grey. Pikiranku kembali ke kehidupan sebelumnya dan beberapa kali aku bertarung di Paragon Duel, pertarungan 1 lawan 1 antara 2 raja duel dari negara masing-masing. Sementara Paragon Duels tidak memiliki kekejaman dan menanduk perang normal, bobot pertempuran seperti itu jauh lebih berat. Menghela nafas, aku mengingatkan diriku sendiri. Perang ini tidak hanya bertempur, Arthur.